Shalom Bapak Ibu Saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Selamat berjumpa kembali dalam live Facebook Renungan Malam bersama saya Pastor Stephen Malu. Dan saya berdoa, saya berharap dimanapun Bapak Saudara berada, kita sama-sama diberkati. Kita boleh sama-sama melihat kemuliaan Tuhan dinyatakan dalam setiap kehidupan kita. Puji Tuhan. Saya berdoa, saya terus percaya bagi Bapak Saudara yang sudah bergabung lama, juga saudara bisa menikmati kebaikan Tuhan di tengah situasi yang sedang kita alami. Puji Tuhan Yesus, kita sudah melewati hampir 1 bulan lebih, mendekati 2 bulan saudara, di tengah situasi yang sedang kita alami, apa yang terjadi di dalam kehidupan dunia ini. Tapi saya percaya saudara dan saya, kita ada sebagaimana kita ada pada malam hari ini, membuktikan bahwa Tuhan yang kita sembah Tuhan yang hidup. Amin. Dan awal-awal di tengah situasi pandemi global ini, banyak orang takut, banyak orang khawatir apa yang akan terjadi, bagaimana kami bisa hidup, bagaimana kami bisa bertahan. Tapi kita sudah 1 bulan lebih, hampir 2 bulan, kita boleh melaluinya. Itu semua karena kebaikan Tuhan Yesus. Kita boleh ada sebagaimana kita ada. Mungkin hari-hari ini saudara belum melihat terobosan dalam keuangan, belum melihat terobosan dalam toko dagang usaha. Tapi saya percaya kalau saudara masih bisa bernafas, kalau saudara dan saya masih bisa menikmati udara segar dalam dunia ini, itu semua karena kebaikan Tuhan. Amin. Dan Alkitab katakan hidup itu lebih penting daripada pakaian dan makanan. Tapi kita percaya bahwa Tuhan Yesus yang kita sembah, Dia tidak pernah meninggalkan setiap kita. Dia tidak pernah membiarkan setiap kehidupan kita. Amin. Kita katakan bahwa pencobaan-pencobaan yang kita alami, pencobaan biasa yang tidak melampaui kekuatan setiap kita manusia. Dia Allah yang setia. Dia akan memberikan jalan keluar bagi setiap masalah persoalan yang sedang kita hadapi. Puji Tuhan. Saya berdoa, saya berharap Bapak Saudara dalam kabar yang baik, kabar yang luar biasa di tengah situasi masalah persoalan yang sedang kita hadapi di hari-hari ini. Puji Tuhan. Saudara, hari-hari ini saudara, kita percaya bahwa Tuhan Yesus sedang bekerja buat saudara dan saya. Dan kita melihat dalam berita bahwa tingkat kesembuhannya lebih besar daripada yang meninggal gitu saudara. Artinya saya percaya Tuhan sedang bekerja, bahwa di hari-hari ke depan ini kita akan melihat pemulihan terjadi, dan kemudian kita akan beraktivitas normal kembali. Virus corona sudah dipatahkan, dan kita percaya doa-doa kita Tuhan dengar, Tuhan jawab. Tuhan beri belas kasihan bagi setiap kita, rumah tangga kita, keluarga kita, juga lingkungan di mana kita tinggal, bahkan bangsa Indonesia. Tuhan beri belas kasihan agar bisa melewati pandemi global ini, agar virus corona ini dipatahkan, digagalkan. Setiap rancangan niat jahat iblis dipatahkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan. Kita bersyukur pada malam hari ini dalam kebenaran firman Tuhan. Dan malam hari ini saya berbicara, yaitu yang Tuhan taruh dalam hati saya, tentang penguasaan diri. Amin. Puji Tuhan. Sama-sama bilang sama saya, penguasaan diri. Haleluya, penguasaan diri. Puji Tuhan. Hari-hari ini sangat penting bahwa kita memiliki penguasaan diri. Ya kan saudara, ya, di tengah situasi yang sedang terjadi, di tengah kekacauan ekonomi, di tengah sakit penyakit yang dialami, di tengah masalah persoalan yang sedang dialami, saudara dan saya, kita perlu yang namanya penguasaan diri. Amin. Kita perlu namanya penguasaan diri. Saya berdoa sama Tuhan, apa yang harus disampaikan oleh di dalam live Facebook pada malam hari ini, Tuhan taruh dalam hati saya tentang penguasaan diri. Amin. Karena penguasaan diri ini sangat penting saudara, di tengah masalah persoalan yang sedang kita hadapi. Terlebih ya kan, Indonesia akan memasuki yaitu musim kemarau saudara ya. Dan di tengah masalah persoalan ya kan, masuk lagi musim kemarau, suasana panas. Saya percaya pentingnya penguasaan diri ada dalam setiap kehidupan kita, anak-anak Tuhan. Dan berbahagialah saudara yang sedang menyaksikan live Facebook malam hari ini. Saya berdoa apa yang menjadi pesan Tuhan bagi setiap kehidupan kita, kita boleh menerima dan melakukannya dengan sukacita di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saya berdoa siapapun yang menyaksikan live Facebook malam hari ini dan juga mendengar live Facebook malam hari ini, saudara diberkati. Kita sama-sama bertumbuh dalam iman kepada Tuhan Yesus Kristus, karena ini tujuannya kenapa live Facebook ada,
renungan malam ini ada bukan untuk unjuk kekuatan, kehebatan saya, penampilan saya, tapi ini kita boleh sama-sama diberkati, kita boleh sama-sama bertumbuh iman kita kepada Tuhan Yesus. Ini bukan untuk gagah-gagahan, bukan untuk hebat-hebatan, tapi ini renungan malam ini terjadi karena untuk kita boleh sama-sama bertumbuh iman kita dalam Tuhan Yesus. Kita sama-sama dikuatkan, kita boleh sama-sama mendapatkan satu pengajaran firman Tuhan di tengah situasi yang sedang terjadi. Kita nggak larut dalam ketakutan, kita nggak larut dalam kekhawatiran, kita nggak larut dalam kecemasan, tapi kita sama-sama bertumbuh iman kita kepada Tuhan Yesus. Puji Tuhan. Penguasaan diri, saudara, kita buka terlebih dahulu dalam Galatia 5 ayat 22 dan 23. Galatia 5 ayat 22 dan 23. Puji Tuhan. Galatia 5 ayat 22 dan 23. Galatia 5 ayat 22 dan 23. Saya bacakan bagi setiap kita, saudara yang buka Alkitab silakan baca, sama-sama kita baca 3, 2, 1. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan. Ayat 23-nya, kelemah lembutan, penguasaan diri, tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Jadi saya ulangi saudara, tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan. Dan ayat 23 dikatakan kelemah lembutan, penguasaan diri, tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Amin. Diberkatilah saudara dan saya bukan hanya saja cakap baca firman Tuhan, tapi juga merenungkan, melakukan firman Tuhan. Doa saya, saudara dan saya pasti diberkati berhasil. Alkitab katakan saudara, penguasaan diri bagian dari buah roh. Alkitab katakan di ayat yang ke-23, di ayat yang 22 dikatakan tetapi buah roh ialah, amin, ada kasih di sana, ada sukacita di sana, ada damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, dan ada kelemah lembutan. Dan di bagian yang terakhir adalah penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Artinya saudara dan saya di sini bisa dikatakan penguasaan diri bagian dari buah roh. Tanpa penguasaan diri, maka semuanya yaitu kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, dan kelemah lembutan akan sia-sia bila seseorang tidak menguasai diri. Amin. Bila seseorang tidak menguasai diri. Artinya saudara dan saya, Tuhan mau sampaikan, buah roh akan lengkap saudara dan saya ketika saudara dan saya ada penguasaan diri. Kembali saya mau katakan, di awal khotbah saya katakan bahwa di hari-hari ini sangat penting penguasaan diri. Di tengah masalah, persoalan, ketakutan, kecemasan saudara dan saya, sangat penting saudara dan saya memiliki penguasaan diri ini. Amin. Karena apa saudara? Tanpa penguasaan diri, maka semuanya itu, apa yang di dalam buah itu semuanya sia-sia. Karena apa saudara? Bila seseorang tidak menguasai diri, saya katakan di sini saudara, bila seseorang tidak menguasai diri dan kemarahannya meledak-ledak, ya kan, emosinya tinggi, kemarahan meledak-ledak, maka kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, dan seterusnya akan hilang dalam sekejap mata. Betul saudara ya? Ketika saudara dan saya tidak memiliki penguasaan diri, dan kemudian saudara dan saya di tengah situasi yang sedang kita alami, kita tidak ada penguasaan diri, kemudian kita marah, kita emosi, amin. Saya pastikan kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, dan seterusnya akan hilang dalam sekejap mata. Makanya tanpa penguasaan diri, buah roh akan menjadi sia-sia. Oleh sebab itu saya mau katakan penguasaan diri mutlak diperlukan dalam hidup orang percaya. Penguasaan diri mutlak diperlukan dalam hidup orang percaya. Amin. Makanya bersyukur saudara dan saya malam hari ini, saya percaya ketika pandemi global ini terjadi saudara, saya percaya Allah sedang turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Agar saudara dan saya ketika himbauan pemerintah untuk kita hanya di rumah saja, ada sesuatu yang baik terjadi. Untuk apa saudara? Saudara dan saya semakin melekat sama Tuhan, belajar firman Tuhan. Amin. Dan saudara dan saya salah satunya tentang penguasaan. Sekali lagi saya katakan,
penguasaan diri mutlak diperlukan dalam hidup orang percaya. Penguasaan diri berarti, saudara, kemampuan untuk mengendalikan diri. Penguasaan diri berarti kemampuan untuk mengendalikan diri. Namun, saudara dan saya perlu ketahui bahwa kemampuan itu bukan berasal dari kekuatan sendiri. Saya ulangi lagi, saudara ya. Penguasaan diri berarti kemampuan untuk mengendalikan diri, namun kemampuan itu bukan berasal dari kekuatan sendiri, tetapi dari Roh Kudus. Amin. Roh Kuduslah yang memimpin dan mengendalikan sehingga kita bisa digerakkan, dicerahkan, dan dipimpinnya. Tuhan mau saudara dan saya hari-hari ini, yuk miliki penguasaan diri. Kemarin kalau nggak salah saudara dan saya yang sudah tergabung dalam live Facebook, saya firman Tuhan katakan bahwa kita sebagai anak Allah, kita dipimpin oleh Roh Allah. Amin. Dan sebagai anak Allah, ketika Roh Allah tinggal dalam hidup saudara dan saya, kita memiliki penguasaan diri. Amin. Penguasaan diri. Amin. Kemampuan untuk mengendalikan diri, bukan dari usaha kekuatan sendiri. Amin. Tapi Roh Kudus yang memimpin, mengendalikan sehingga kita bisa digerakkan, dicerahkan, dan dipimpinnya. Dan pertanyaannya malam hari ini, dari hal apa saja kita menguasai diri? Dari hal apa saja Pak kita menguasai diri? Dalam 2 Timotius 4 ayat yang kelima, kita buka firman Tuhan 2 Timotius 4 ayat yang kelima bagian A. Di sana dikatakan 2 Timotius 4 ayat yang kelima bagian A dikatakan di sana, tetapi kuasailah dirimu dalam segala hal. Alkitab katakan saudara 2 Timotius 4 ayat 5 bagian A dikatakan, tetapi kuasailah dirimu dalam segala hal. Artinya di sini saudara dan saya, dari hal apa saja kita menguasai diri dalam segala hal, berarti apa saudara? Mencakup seluruh aspek hidup kita. Amin. Saya ulangi lagi saudara, dalam hal apa saja kita menguasai diri. Alkitab katakan saudara 2 Timotius 4 ayat yang kelima berkata, tetapi kuasailah dirimu dalam segala hal. Menguasai diri dalam segala hal berarti mencakup seluruh aspek hidup kita. Termasuk apa? Bertindak. Termasuk apa lagi? Berkata-kata, berkehendak, dan lain-lain. Amin. Menguasai diri dalam segala hal, mencakup segala aspek kehidupan kita. Amin. Contoh saudara dalam Alkitab ada beberapa contoh tentang penguasaan diri. Yang pertama saudara dan saya dari kisah Kain dan Habel. Ketidakmampuan Kain menguasai dirinya, membuatnya tega membunuh adiknya sendiri, yaitu nama siapa? Habel. Padahal Tuhan sudah menegurnya agar tidak panas hati. Tapi apa yang terjadi saudara? Kain tidak mampu mengendalikan dirinya. Kain tidak mampu menguasai dirinya. Sehingga apa yang terjadi? Dia tega membunuh adiknya. Hari-hari ini sangat penting saudara dan saya memiliki penguasaan diri. Amin. Agar saudara dan saya tidak melakukan hal-hal yang di luar dari Tuhan. Kemudian apa yang terjadi saudara dan saya? Akibatnya Tuhan mengutuk Kain sehingga ia terbuang jauh dari tanah kelahirannya. Kemudian apa yang terjadi? Ia menjadi seorang pelarian dan pengembara. Tanah yang diusahakannya pun tidak lagi memberikan hasil terbaik untuknya. Amin. Hari ini Tuhan mau saudara dan saya kuasai diri, miliki penguasaan diri. Jangan mau terjebak dengan keadaan. Jangan mau terjebak oleh tipu daya iblis, membuat saudara dan saya tidak bisa mengendalikan diri. Saudara dan saya tidak memiliki penguasaan diri sehingga saudara melakukan hal-hal yang di luar Tuhan. Amin. Dan kemudian saudara, contoh apa lagi tentang Saul? Ketidakmampuan Saul menguasai dirinya juga membuatnya berniat membunuh Daud. Akibatnya roh Tuhan undur dari Saul dan hidupnya apa saudara? Berakhir dengan tragis. Banyak contoh juga saudara, di sana dikatakan ketidakmampuan Haman menguasai dirinya, membuatnya berikhtiar memusnahkan bangsa Yahudi yang berada di seluruh kerajaan Ahasuerus dengan cara menghasut raja. Namun apa yang terjadi? Tuhan mengagalkan niat jahat Haman
dan hidupnya berakhir di tiang gantungan buatannya sendiri. Sangat penting saudara dan saya hari-hari ini kita memiliki penguasaan diri. Amin. Dan saudara dan saya dalam kehidupan sehari-hari, kita juga sering bertemu dengan orang-orang yang tidak mampu menguasai dirinya. Dan saudara, atau mungkin kita salah satunya. Ya saudara, ya. Saya ulangi lagi saudara, dalam kehidupan kita sehari-hari, kita mungkin juga sering bertemu dengan orang-orang yang tidak mampu menguasai dirinya, atau mungkin kita salah satunya. Saudara bisa jawab dalam masing-masing. Amin. Ketidakmampuan menguasai diri dalam keluarga bisa menyebabkan pertengkaran, kehancuran, dan hal-hal yang tidak kita inginkan. Makanya sangat penting di dalam satu rumah tangga, dalam satu kehidupan keluarga, setiap kita baik suami, istri, anak-anak, ya kan, orang tua, setiap kita memiliki penguasaan diri. Saya pastikan ketika dalam satu rumah tangga semuanya memiliki penguasaan diri, saya pastikan saudara dan saya akan memiliki rumah tangga yang damai, tangga yang penuh dengan kasih, rumah tangga yang penuh dengan sukacita, rumah tangga yang penuh dengan murah hati, rumah tangga yang penuh dengan kebaikan. Amin. Dan kemudian saudara, ketidakmampuan menguasai diri dalam usaha atau pekerjaan bisa menyebabkan kita kehilangan berkat yang sudah Tuhan sediakan bagi kita. Wow, ternyata sangat luar biasa ketika tidak ada penguasaan diri dalam setiap kehidupan kita. Bukan hanya rumah tangga, tapi ketika saudara berusaha, bekerja, ya bisnis, saudara dan saya mungkin sedang menghadapi proyek-proyek. Saudara seorang bisnismen, pengusaha, saudara seorang pimpinan dalam satu perusahaan. Ketika saudara tidak mampu menguasai diri dalam usaha atau pekerjaan, bisa menyebabkan kita kehilangan berkat yang sudah Tuhan sediakan bagi kita. Makanya saudara dan saya penting kita bisa memiliki penguasaan diri hari-hari ini. Amin. Saya pastikan saudara dan saya, siapapun yang menyaksikan live episode malam hari ini, saudara yang sedang bekerja, saudara yang sedang memiliki usaha, saudara seorang pemimpin dalam satu perusahaan atau dalam satu pekerjaan, miliki penguasaan diri. Kenapa saudara? Ketika saudara memiliki penguasaan diri, ada damai di sana, ada sukacita, ada kasih, ada murah hati, ada kebaikan. Sehingga saudara dan saya menghadapi masalah persoalan, saudara tidak akan buru-buru mengambil keputusan, karena ada penguasaan diri. Amin. Itu sebabnya sangat penting kita memiliki penguasaan diri. Dan kemudian juga ketidakmampuan menguasai diri menyebabkan setiap kita anak-anak muda, saudara yang menyaksikan live Facebook malam hari ini, kita yang masih anak-anak muda, ya kan, ketidakmampuan kita menguasai diri menyebabkan anak-anak muda terjerumus dalam pergaulan bebas dan narkoba. Amin. Ketika seseorang mengalami kekecewaan, sakit hati, kemudian marah, ya kan, gak ada penguasaan diri, orang itu akan melakukan hal yang di luar Tuhan. Amin. Dia akan terjerumus dengan pergaulan bebas, bahkan sampai narkoba. Tapi malam hari ini Tuhan mengasihimu anak-anak muda. Tuhan sangat mengasihimu. Jangan saudara dan saya, ya kan, terjerumus dalam hal yang di luar Tuhan. Miliki penguasaan diri. Miliki penguasaan diri. Amin. Dan yang terakhir saudara dan saya, ketidakmampuan menguasai diri dalam pelayanan dalam pelayanan. Ketidakmampuan menguasai diri dalam pelayanan bisa menyebabkan kita kehilangan keluarga rohani. Amin. Bahkan kehilangan dari orang-orang kita layani. Oleh karenanya sangat penting saudara dan saya, setiap kita memiliki penguasaan diri. Amin. Artinya apa saudara? Penegasannya di sini, menguasai diri dalam segala hal, terhindar dari jerat kejahatan. Menguasai diri dalam segala hal, terhindar dari apa saudara? Jerat kejahatan. Sehingga saudara dan saya tidak akan melakukan hal-hal yang di luar jalurnya Tuhan. Amin. Dan hari ini saudara, hal-hal apa saja yang saudara dan saya sudah kuasai dalam diri saudara dan saya? Atau sudahkah saudara yakin telah menguasai diri kita dalam segala hal? Termasuk marah, termasuk apa? Menggosip dan hal-hal lain. Amin. Kalau saudara dan saya masih belum melakukan hal-hal seperti itu, mari mulai sekarang kita melatih diri dalam pimpinan Roh Kudus untuk menguasai diri sendiri. Mulai dari hal sederhana. Amin. Seperti apa? Mengendalikan penguasaan diri dalam hal apa saudara? Dalam apapun yang saudara dan saya sedang alami saat ini. Amin. Kita belajar, kita dihimbau untuk di rumah aja sedang diajar untuk kita menguasai diri.
Amin. Untuk menguasai diri apa? Dalam saudara menggunakan keuanganmu mungkin. Saudara sedang diajar untuk menguasai diri dalam hal keuangan. Yang tadinya kita lihat uang ya kan nggak bisa tahan gitu saudara ya. Langsung pergi ke mall, langsung belanja ini dan itu saudara. Tapi hari-hari ini ketika kita stay di rumah aja, kemudian mall tutup, semuanya tutup, saudara dan saya sedang diajar untuk menguasai diri. Amin. Tuhan mau saudara dan saya, setiap kita, saudara dan saya, kita mampu menguasai diri, mengendalikan setiap apa yang menjadikan bukan kehendak Tuhan. Amin. Kita menguasai diri sampai mengendalikan amarah dan mengendalikan keinginan-keinginan jasmani lainnya. Amin. Sangat penting saudara. Kembali saudara dan saya, firman Tuhan minggu ini mungkin satu pengajaran yang keras bagi setiap kita, tapi saya percaya ini adalah satu bekal yang luar biasa. Karena apa saudara? Inilah keadaan sesungguhnya. Saudara dan saya di tengah situasi yang sedang kita hadapi, kita sedang diajar sama Tuhan. Amin. Untuk kita sama-sama memiliki penguasaan diri, mampu mengendalikan agar saudara dan saya tidak melakukan hal-hal yang di luar Tuhan. Catat baik saudara, di tengah situasi masalah persoalan yang sedang kita hadapi, ada oknum yang sedang bekerja juga. Namanya iblis. Amin. Dia tidak akan tinggal diam. Amin. Dia tidak akan tinggal diam. Dia terus bekerja. Dia menekan saudara dan saya. Ya kan? Dia mendakwa saudara dan saya. Dimanapun saudara dan saya tinggal, mungkin saudara akan merasakan kok kayaknya bawaannya pengen emosi, kok bawaannya pengen marah aja gitu saudara ya. Saudara ketahuilah iblis sedang bekerja. Oleh karena saudara dan saya malam hari ini Tuhan sedang ingatkan, miliki penguasaan diri. Jangan jatuh, amin. Saudara harus bangkit, amin. Ketika pengen marah, ya kan, ingat kita harus memiliki penguasaan diri. Amin. Ketika saudara ingin membenci, ingat Tuhan Yesus sudah mati buat saudara dan saya. Artinya kita memiliki penguasaan diri. Amin. Ketika saudara dan saya ingin melakukan sesuatu hal yang membuat saudara dan saya kayaknya nih ini mungkin dalam usaha pekerjaan kayaknya nih dapat untungnya gede, ini untungnya luar biasa. Tapi ketika itu ada suara saudara dan saya, itu bukan kehendakku, saudara harus melakukan penguasaan diri. Bukan kehendak kita yang jadi, tapi kehendak Tuhan yang jadi. Amin. Sangat penting saudara dan saya dalam kehidupan kita hari-hari ini, baik dalam rumah tangga, keluarga, dalam usaha, dalam pergaulan, dalam pelayanan, kita memiliki penguasaan diri. Amin. Karena saya percaya tanpa penguasaan diri, buah roh yang lainnya semuanya akan sia-sia. Karena ketika kita memiliki penguasaan diri, maka hidup kita akan penuh dengan kasih, hidup kita akan penuh dengan damai, hidup kita akan penuh dengan sukacita, ada kemurahan hati dalam kehidupan kita, ada kebaikan dalam setiap kehidupan kita. Amin. Oleh karenanya malam hari ini saya berdoa saudara dan saya bukan hanya saja cakap baca firman Tuhan, bukan hanya saja cakap mendengar firman Tuhan, tapi kita boleh sama-sama belajar. Amin. Kita sama-sama belajar bertumbuh dalam iman kita kepada Tuhan Yesus. Ada penguasaan diri dalam setiap kehidupan kita. Ketika kita memiliki penguasaan diri, saudara akan memiliki kasih, sukacita, damai sejahtera, kebaikan, kemurahan hati, damai sejahtera yang Tuhan berikan dalam setiap kehidupan kita. Amin. Berbahagialah setiap kita yang bukan hanya saja cakap mendengar, tapi juga menjadi pelaku firman Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Doa saya, saudara dan saya dimanapun berada, kita boleh sama-sama melihat kemurahan Tuhan lebih lagi dalam setiap kehidupan kita. Dan saya berdoa, saya berharap, kita percaya ketika pandemi global ini boleh berlalu, kita akan menjadi orang-orang yang luar biasa. Amin. Orang-orang yang diberkati Tuhan Yesus, orang-orang yang keluar belajar. Amin. Istilahnya lulusan corona saudara ya. Kita sama-sama diberkati, kita menjadi orang pribadi-pribadi yang memiliki penguasaan diri, yang bebas dari segala tindakan-tindakan kejahatan yang di luar Tuhan. Amin. Kita menjadi seorang kepala rumah tangga yang baik, kita menjadi seorang istri yang luar biasa, sebagai tiang doa, sebagai anak-anak yang memiliki penguasaan diri, yang hormat akan orang tua, yang bertanggung jawab atas tugas yang dilakukannya. Amin. Dan saudara yang bekerja, yang buka toko, berdagang, berusaha, menjadi pengusaha yang luar biasa. Seorang saudara yang sebagai pemimpin dalam pekerjaan, saudara menjadi pemimpin pekerjaan yang luar biasa. Kita yang melayani, kita semakin diberkati, ada penguasaan diri dalam melayani Tuhan. Amin. Dalam melayani jiwa-jiwa yang Tuhan percayakan dalam setiap kehidupan kita, ada penguasaan diri, sehingga saya percaya kita akan melakukannya penuh dengan sukacita, penuh dengan damai sejahtera. Puji Tuhan. Sebelum kita mengakhiri, kita boleh sama-sama diberkati lewat pujian.